Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu menyempatkan waktu berliburnya untuk kita bersama-sama beribadah. Dan pagi hari ini saya percaya kita akan diberkati. Amin, Bapak Ibu. Pagi hari ini saya ingin sedikit mengulang apa yang Pastor Roni sampaikan minggu lalu. Dan saya kasih judul pada minggu ini, judulnya adalah Sudah Lunas. Sama-sama katakan yuk, 1, 2, 3. Sudah lunas. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Sudah lunas. Nah, apanya yang lunas Bapak Ibu? Utangnya, betul. Katanya utangnya. Ya, kita kembali dari Matius pasal yang ke-18. Minggu lalu Pastor Roni bicara tentang 70 kali 7. Bagaimana kita bicara soal pengampunan. Pada waktu itu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, dia bertanya berapa kali kalau saudaraku itu bersalah padaku, aku harus mengampuni dia. Apakah 7 kali? Nah, Petrus ini Bapak Ibu, ini orang yang sedang murah hati Bapak Ibu. Karena pada zaman itu, kalau orang memaafkan, itu wajarnya kalau sampai 3 kali dalam sehari itu sudah bagus banget saudara. Ya, 3 kali memaafkan itu sudah bagus banget. Tetapi Petrus ini sudah kasih effort yang lebih, bahkan double ekstra. Dia bilang bukan 3 kali, dia bilang, Guru kalau saudaraku bersalah kepadaku, berapa kali aku harus maafkan? 7 kali, wah itu sudah hebat sekali saudara. Dan dia mungkin berpikir Tuhan Yesus akan berkata, wah kamu hebat Petrus, kamu orangnya sangat berlapang dada. Ya, kamu sangat memaafkan, luar biasa hatimu. Saya pikir dia akan mendengar Tuhan Yesus berkata seperti itu. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata sesuatu yang menurut saya mengagetkan para murid, bahkan Petrus pada waktu itu dia berkata, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Saudara, itu jumlah yang jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa. Bukan angkanya sebetulnya, tapi 70 kali 7 itu bicara soal kesempurnaan, saudara. Saya percaya Tuhan Yesus bilang, kamu harus mengampuni dengan sempurna. Itu yang Tuhan Yesus coba sampaikan, saudara. Dan saya percaya para murid-murid terkejut sekali dengar 70 kali 7, saudara. Andai kata kalau itu diucapkan kepada kita, saya kira juga kita akan syok juga, saudara. Sempurna. Emang ada yang sempurna? Coba Bapak Ibu tengok kanan ke kirinya, ada yang sempurna enggak, saudara? Orang sempurna di sini. Kecuali Bapak dari perusahaan Sampurna gitu ya. Enggak ada orang yang sempurna ya Bapak Ibu ya, setuju ya? Lalu Tuhan Yesus mengajarkan satu perumpamaan bagaimana seorang yang berkuasa mengampuni hutang orang yang minggu lalu kita belajar, kalau dikurskan itu kira-kira triliunan jumlahnya. Bahkan kalau dia seumur hidup harus kerja membayar pun tidak akan bisa, saudara. Tapi kemudian setelah dia dibebaskan, dia sangat senang, dia melihat temannya yang berhutang jumlah yang jauh lebih kecil. Bukan jauh lebih kecil, seperberapanya bahkan. Dia kemudian tidak mau untuk mengampuni dan kemudian memerintahkan supaya temannya ini dipenjarakan. Nah, lalu kita sampai kepada ayat yang menurut saya sangat amat penting, yaitu Matius pasal yang ke-18 sampai ayat yang ke-33. Matius 18 ayat 33. Raja itu kemudian berkata pada orang yang tidak mau mengampuni, dia berkata begini, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Saya ulangi. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dalam kalimat ini,
kata yang penting itu bukan kata harusnya Bapak Ibu, tapi kata seperti aku telah mengasihani engkau. Bapak Ibu, kalau kita sekilas membaca ayat ini dan kita fokus dengan kata harus, kita akan berpikir bahwa kekristenan itu nggak beda dengan tuntutan agama. Semuanya harus. Tapi yang menjadi fokus kita haruslah kata seperti aku telah. Seperti aku telah, itu yang mestinya menjadi penekanan yang mestinya digarisbawahi Bapak Ibu. Yang raja ingin sampaikan itu bukan suatu tuntutan, kamu harus ngampuni loh. Kamu harus melakukan ini loh, bukan itu yang raja sampaikan kepada hamba yang diampuni. Tapi dia bilang, seharusnya kamu sadar seberapa besar aku telah mengampuni kamu. Itu yang poin yang mau disampaikan kepada hamba itu. Jadi dia berkata, bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu. Poinnya bukan kegiatannya, tetapi apa yang terjadi sebelum itu. Bagaimana hamba ini diampuni dengan begitu luar biasa oleh sang raja. Di sini kita belajar bahwa kemampuan mengasihani orang lain adalah cerminan bahwa kita sudah dikasihani. Mari kita renungkan statement ini pelan-pelan ya, Bapak Ibu ya. Kemampuan mengasihani orang lain adalah cerminan. Bapak Ibu tahu ya cermin? Cermin itu memantulkan ya. Cerminan bahwa kita sudah dikasihani Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini merasa sulit sekali untuk mengasihani orang lain, itu mencerminkan bahwa kita merasa belum dikasihani, saudara. Pelan-pelan ya, Bapak Ibu ya. Jadi kemampuan kita mengasihani orang lain itu sebetulnya adalah cerminan. Menunjukkan bahwa kita menyadari bahwa kita telah menerima kasih, saudara. Ini juga disampaikan di Perjanjian Baru di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Sebagai contoh firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru mengatakan begini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita tidak pernah dituntut untuk melakukan sesuatu yang kita nggak pernah punya, saudara. Bapak Ibu, inilah kabar baik. Inilah Injil. Inilah the gospel, Bapak Ibu. Gospel itu bilang bahwa kita itu tidak pernah disuruh, dituntut untuk melakukan sesuatu yang kita tidak punya, saudara. Kita tidak diminta untuk memberi sesuatu yang kita tidak pernah terima. Tapi kita diajarkan untuk memberi karena kita sudah menerima. Jadi di 1 Yohanes 4:19 kita mengasihi karena Allah lebih dahulu. Penting saudara, lebih dahulu. Sama-sama katakan, lebih dahulu. Sekali lagi katakan, dengan suara yang keras ya Bapak Ibu, lebih dahulu. Sekali lagi Bapak Ibu, lebih dahulu. Ingat Bapak Ibu, sebelum kita bisa mengasihi, Allah sudah mengasihi kita. Jadi kasih kita bukanlah usaha manusia, tapi respon dari pengalaman kasih Allah, saudara. Kasih kita itu bukan usaha, saudara. Kasih kita itu bukan usaha, tapi respon dari pengalaman kasih Allah. Namanya respon itu berarti sudah ada yang terjadi sebelumnya, kita melakukan respon terhadap apa yang sudah diberikan kepada kita. Itulah yang namanya kasih. Itulah yang ditulis di dalam Injil, saudara. Itulah yang diajarkan kepada kita oleh Alkitab. Jadi kesimpulannya,
yang kita mau ambil pagi hari ini begini, perenungan kita. Kalau kasih kita seringkali terbatas, kasih kita seringkali boleh dibilang kecil atau pelit gitu. Itu bukan karena kita tidak mencoba, melainkan pagi hari ini saya mau ajak kita untuk mengingat ini. Mungkinkah kita kurang menyadari akan kasih Allah? Mungkinkah bukan kasih Allah tidak pernah diberikan, tapi kita kurang menyadari kasih Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, pagi hari ini saya mau ajak kita untuk membangun kesadaran akan kasih Allah dalam kehidupan kita. Karena itulah Injil, Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu saya bersama keluarga berlibur dan ada pengalaman yang unik selama liburan. Saya melihat langit seperti ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, berapa banyak yang bisa melihat bintang-bintang di langit yang gelap itu? Bisa melihat Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ragu ya, wah saya enggak bisa Pastor. Nanti bisa menghubungi Kak Charles. Ini iklan disponsori oleh Fortissimo Eyewear Bapak Ibu ya. Nanti bisa cek mata dengan Kak Charles gitu ya. Siapa yang bisa melihat ada lebih dari puluhan bintang di gambar ini? Bisa? Wah Kak Charles banyak nih, potensi klien nih. Ya Bapak Ibu, saya harap kita bisa melihat, saudara. Nah, saya nggak tahu di Bapak Ibu pernah ngerasakan juga apa enggak. Saya baru pertama kali, saudara, mungkin dalam seumur hidup itu saya melihat langit dan saya melihat bintang, saudara. Dan selama beberapa hari nyepi, sepi banget di tengah kegelapan, listrik tidak boleh nyala, lampu tidak boleh nyala gitu, saudara. Saya melihat langit yang berbeda dari yang biasanya. Saya melihat bintang-bintang, saudara. Saya belum pernah lihat bintang-bintang sebanyak itu, saudara. Jarang sekali, jarang sekali. Tapi ada satu hal yang unik yang buat saya berkesan banget adalah begini. Saudara saya bilang, kok kamu tahu nggak? Kalau kamu pengen lihat bintang lebih banyak, tahu nggak caranya? Bapak Ibu tahu nggak? Ya pasti harus ke tempat yang sepi, yang di desa gitu ya, nggak banyak polusi, karena ternyata kita nggak bisa lihat bukan karena nggak ada bintang, tetapi karena ada banyak yang merintangi pandangan kita. Tapi dia bilang satu hal yang menarik sekali, dia bilang gini, kalau mau lihat bintang lebih banyak, caranya adalah lihat terus langitnya, pandangin, nanti setelah kira-kira setengah jam, setelah 1 jam, Koko akan lihat bintangnya jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Dan saya lihat, perhatiin gitu ya, saya cuma duduk, ngeliatin ke atas gitu, ke langit, saudara. Saya kaget dalam waktu beberapa menit, jumlah bintang yang saya pikir banyak, ternyata lebih banyak lagi, saudara. Lebih kelihatan dan mulai kelihatan kayak formasi-formasinya gitu. Kayak ada gambarnya, Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah melakukan itu apa. Semakin lama saya semakin menatap, semakin saya terkejut, ternyata bintangnya lebih banyak daripada yang pertama kali saya lihat. Nah, apa yang sedang terjadi, saudara? Saya perhatikan ternyata masalahnya bukan tidak ada bintang di malam hari, tapi masalahnya adalah kesadaran saya akan adanya bintang. Saya ulangi ya. Bukan masalah ada atau tidak ada bintang, Bapak Ibu. Yang jadi masalah adalah seringkali saya kurang sadar bahwa ada begitu banyak bintang di langit, saudara. Semakin saya menatap, semakin lama, semakin fokus. Mata kita itu kayak bisa, bisa adjust, bisa menyesuaikan, saudara. Di tengah kegelapan tuh makin jelas gitu. Dan melihat bintang makin banyak. Jadi saya Jadi, saya ngambil ngambil kesimpulan kesimpulan bahwa
Saya melihat bintang-bintang lebih banyak bukan karena bintang-bintang itu bermunculan Bapak Ibu. Bukan bermunculan, tapi bintang-bintang itu sudah ada. Amin Bapak Ibu. Sudah ada, cuman kita tidak lihat. Saudara. Sudah ada dan begitu banyak. Tapi yang mempengaruhi adalah kemampuan kita untuk melihat. Fokusnya. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa orang yang sulit mengampuni, itu bukan karena lukanya terlalu besar. Tetapi karena ia lupa betapa besar ia sudah diampuni Bapak Ibu. Saudara, kadang-kadang kalau ada saudara kita melakukan kesalahan, orang dekat melakukan kesalahan, kita bisa jengkel ya. Kok ada orang kayak gini ya? Kita lupa kalau kita pun melakukan banyak kesalahan, saudara. Seringkali yang jadi masalah adalah kita lupa bahwa ada harga yang begitu besar yang Tuhan sudah bayar. Nah, masalahnya tadi sekali lagi, bukan Tuhan tidak mengampuni, tapi tidak sadar bahwa Tuhan sudah. Tidak sadar. Kita baca satu ayat lagi di dalam Roma 12 ayat 1. Inilah keindahan dari Injil, saudara. Roma 12 ayat 1 berkata begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Menurut Bapak Ibu, kunci dari kalimat ini ada di mana Bapak Ibu? Aku menasihatkan kamu, atau supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, atau bagian yang mana Bapak Ibu? Kalau menurut saya, bagian terpenting dari ayat ini ada di kata-kata demi kemurahan Allah. Bapak Ibu, kalau saya hilangkan demi kemurahan Allah, karena itu saudara-saudara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Bisa enggak saudara? Kalimatnya masuk oh ya? Masih bisa ya, bisa dimengerti ya? Tapi ada satu bagian yang dengan sengaja ditulis, saudara. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Karena Injil, saudara, bukan soal perintah. Bukan soal tuntutan untuk mengasihi, saudara. Tapi ada kata-kata yang penting. Demi kemurahan Allah. Artinya apa? Semua hal di dalam Kristenan itu dibangun di atas namanya kemurahan Allah. Tanpa kita menyadari itu, kita mendengar semua firman Tuhan, itu semuanya adalah kedengaran seperti kewajiban. Kedengaran seperti apa? Tekanan. Kedengaran seperti apa? Legalisme. Bedanya apa, saudara? Semuanya perintah. Tetapi yang bagian terpenting, yang kita tidak boleh lewatkan. Bapak Ibu kalau baca Injil dimanapun, selalu ada bagian bilang, demi kemurahan Allah, saudara. Karena kita sudah dapat kemurahan Allah yang begitu besar, makanya lakukanlah ini, gitu loh. Kira-kira kalimatnya begitu, saudara. Jadi bukan sekedar Rasul Paulus berkata, aku nasihatkan kamu, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus ini, kamu harus mengasihi, kamu harus mengampuni, kamu harus berbuat baik. Bukan, itu bukan Injil Bapak Ibu. Injil adalah berkata, demi kemurahan Allah, karena kamu sudah terima kemurahan Allah, maka responmu harus begini, saudara. Jadi kalimat pentingnya adalah kesadaran akan kasih karunia. Karena sekali lagi, kesadaran akan kasih karunia itu akan mengubah motivasi Bapak Ibu. Mengubah motivasi dari kewajiban menjadi respon kasih. Sampai sini Bapak Ibu bisa ngikuti enggak? Apa sih pentingnya, besarnya, pentingnya motivasi Bapak Ibu? Kan saya sama-sama datang ke gereja. Kan saya sama-sama beribadah. Kan saya sama-sama ngasih persembahan. Kan saya sama-sama ikut memuji Tuhan, nyanyi pada waktu praise and worship.
Tapi kenapa motivasi begitu penting Bapak Ibu? Motivasi itu yang dilihat Tuhan Bapak Ibu. Betul enggak? Dan motivasi itu juga tercermin dan akan mengalir dari cara kita melakukan Bapak Ibu. Kita melakukan dengan excellent atau tidak, melakukan memberikan yang terbaik atau tidak, itu akan menunjukkan, saudara, motivasi yang di dalamnya apa. Kalau kita melakukan semua yang kita lakukan hanya karena sebuah kewajiban, ya karena ini hari Minggu, ya saya harus datang karena saya orang Kristen. Itu akan kelihatan, saudara, dari hidup kita, saudara. Tuhan pertama, Tuhan melihat, kedua orang juga bisa merasakan, saudara. Ini cuma sekedar legalistik, sekedar kewajiban harus datang hari Minggu. Tapi kalau motivasinya Tuhan, aku ingin mengasihimu, aku ingin mendengarkan firman-Mu, aku ingin menyanyi, aku ingin nyapa saudaraku. Beda loh saudara. Anda bisa datang melakukan aktivitasnya sama, tapi dampaknya sangat amat beda Bapak Ibu. Amin. Nah Bapak Ibu selama liburan, ini salah satu aktivitas yang kami sempat lakukan adalah Bapak Ibu lihat gambar ini. Nah Bapak Ibu tahu nggak ini kira-kira gambar apa? Iya, oke, betul. Gambar apa nih? Gambar Mario, saudara ya. Ya ini karena banyak waktu ya bikin. Ini bukan saya Bapak Ibu ya, bukan saya, jangan takut ya. Bukan saya yang bikin. Saya lagi bantu anak saya, kita punya waktu kosong ya. Terus ngapain ya? Membuat dia punya ide. Aku mau bikin Mario Pixel, dia bilang. Saya coba cariin gambarnya lewat Google dan dia kemudian mulai bikin. Nah yang saya mau tunjukkan kepada Bapak ini Bu, ini bukan sekedar ini bagus apa enggak Bapak Ibu. Bukan soal itu Bu, saudara. Tapi saya mau cerita proses yang terjadi di baliknya, saudara. Nah, itu dilakukan di sebuah namanya fasilitas namanya Kids Room. Jadi ada mainan-mainan Lego yang sudah berserakan, sudah nyampur. Jadi ini bukan dari sebuah box ya Bapak Ibu ya. Kayak Bapak Ibu pergi ke mall, Bapak Ibu beli yang sudah ada gambarnya gitu, terus Bapak Ibu masang gitu. Bukan. Jadi betul-betul yang sudah kalau di tempat mainan itu sudah kecampur sama yang lain-lain gitu ya. Sudah kecampur dan enggak tahu isinya apa gitu. Banyak banget gitu. Ngerti ya konteksnya? Jadi kemudian dia tiba-tiba beride, aku mau bikin kayak Mario, saya coba cariin. Bisa enggak ya? Kan warnanya sudah nyampur semua dan enggak tahu isinya apa juga enggak tahu. Saya tunjukin di HP, saya bantu begitu, ini gambarnya ini, bisa bikin enggak gitu. Dan dia mulai semangat bikin, mulai dari kaki, dari badan, mulai dari tangan. Nah, kira-kira baru sampai badan saya mulai pesimis Bapak Ibu. Kenapa? Wah, bikin mukanya kok susah banget gitu. Karena potongan-potongan gambar yang mau didapatkan itu sudah nggak ada Bapak Ibu. Sesuai dengan gambar di Google itu warnanya mestinya kuning muda. Tapi yang dapat kuning muda itu sedikit sekali. Hampir nggak ada. Dan kesulitan berikutnya adalah seringkali yang diperlukan itu angka ganjil Bapak Ibu, angka 3, 5, 7. Padahal yang ada adalah angka 4 dan 2 yang paling banyak. Jadi sudah lebih susah lagi gitu. Jadi saya bantu sampai badannya, terus topinya sudah tertata dengan baik, begitu sampai mukanya saya jujur hampir bilang sama anak saya, bilang, udahlah, nyerah aja lah. Susah. Ya, susah, harus nyari satu-satu gitu ya. Tapi saya bersyukur dia tidak menyerah Bapak Ibu. Dia cari satu-satu, bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan gambar ini, ada bagian-bagian dari muka itu yang tidak pakai yang kotak, saudara, tapi pakai yang bunder, saudara. Itu karena benar-benar tidak ada, saudara. Yang Bapak Ibu, yang saya maksud yang ada bunder-bunder coklat gitu ya. Saya enggak tahu Bapak Ibu bisa lihat apa enggak. Tapi akhirnya dia bisa selesai dan kemudian saya foto.
Nah, buat saya ini meninggalkan kesan yang luar biasa buat saya begini, Bapak Ibu. Setiap kali saya lihat gambar ini, saya mengingat gini, ternyata saya bukan orang yang tekun. Saya ternyata bukan orang yang gigih. Karena saya hampir aja ngomong sama anak saya, udahlah nyerah aja lah. Nyariin satu-satu mau selesai berapa jam gitu. Saya sudah menyerah, saudara. Tapi anak saya tidak menyerah. Dan kemudian Roh Kudus kayak berbicara halus dalam hati saya bilang, coba kalau seluruh pencapaianmu, keberhasilanmu ditentukan oleh usahamu. Kira-kira kamu bakal jadi seperti sekarang apa enggak? Saya kaget Bapak Ibu. Ya saya tahu di dalam pekerjaan, dalam bisnis, teorinya adalah kalau Bapak Ibu mau berhasil, Bapak Ibu harus jadi orang yang tekun, orang yang rajin, orang yang enggak pernah menyerah. Lah kalau sedikit-sedikit menyerah, baru bisnis gini menyerah, mau lagi lakukan ini menyerah, ya enggak bakal jadi Bapak Ibu. Jadi seperti kayak Tuhan bilang, kamu lihat apa yang kamu lakukan sekarang, itu bukan karena usahamu. Ada orang-orang yang jauh lebih tekun daripada kamu. Itu contohnya adalah anakmu gitu. Saya bilang, waduh luar biasa, saya bilang. Kalau semua harus ditentukan dari usaha kita, betul-betul saya pada waktu itu menyadari, saya tidak akan jadi orang siapa-siapa Bapak Ibu. Saya melihat bahwa berkat yang saya terima selama ini bukanlah hasil kepintaran atau ketekunan, tapi menyadarkan kepada saya itu semua adalah kasih karunia. Nah, saya berdoa, setiap dari kita juga mengalami momen seperti ini Bapak Ibu, dan lebih sering mengalami. Oleh karena itu, ayat yang kita baca di dalam bulan ini, Matius 22 ayat 37 sampai 38 menjadi sangat penting Bapak Ibu. Matius 22 ayat 37 sampai 38 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, kenapa ini kok menjadi hukum yang terutama dan yang pertama, Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu tidak mungkin bisa melakukan seluruh hukum yang lain tanpa kita memulai dengan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Tadi saya bilang, bukan masalah bintangnya ada atau tidak ada, saudara. Bintangnya pasti ada. Tetapi pertanyaannya adalah berapa sadar, berapa yakin kita percaya bahwa bintangnya itu masih ada Bapak Ibu. Karena seringkali jujur kalau kita lihat ke malam hari, lihat ada bintang enggak? Enggak ada. Ada bintang enggak? Enggak ada. Tapi ada Bapak Ibu. Cuman kita enggak bisa lihat. Jadi kemampuan kita yang melihat untuk menatap ke langit, itu sangat mempengaruhi saudara. Bagaimana kita melihat seluruhnya saudara. Begitu juga mengasihi Tuhan, itu nomor satu saudara. Nomor satu. Dan yang terutama saudara. Karena kalau kita enggak merasa menerima kasih Tuhan, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Sangat-sangat tidak mungkin saudara. Saya belajar, kita semua belajar pagi hari ini, bahwa mengasihi Tuhan itu harus jadi landasan yang terutama di dalam kehidupan kita. Apa yang kita harus lakukan untuk kita bisa bertumbuh, menyadari, ya kuncinya adalah meningkatkan kesadaran kita akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Apa kira-kira Bapak Ibu? Saya minta tim present worship bisa maju ke depan. Yang pertama Bapak Ibu ya, Bapak Ibu boleh mencatat, saya secara singkat akan sampaikan. Yang pertama saudara, Efesus 1 ayat 18. Efesus 1 ayat, mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya,
betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Yang pertama kita belajar bahwa kita harus minta Roh Kudus, kita harus berdoa untuk menerangi mata hati kita. Saudara, dengan mata biasa saudara melihat ke langit, saudara mungkin tidak melihat bintang. Tapi setelah pengalaman itu saya jadi percaya setiap kali saya menatap ke langit, kalau saya dibantu dengan lensa tertentu saudara, atau kita punya alat teleskop saudara, itu akan sangat-sangat berbeda Bapak Ibu. Yang kita pikir adalah kenyataan bahwa selama ini Tuhan kurang memperhatikan saya, kurang mengasihi saya. Tapi begitu kita lihat pakai lensa yang diberikan pada kita, semuanya berubah saudara. Yang kita pikir realita, ternyata bukan realita saudara. Ternyata kita perlu untuk melihat kebenaran. Dan itu hanya mungkin kalau Roh Kudus menerangi mata hati kita. Amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama, resepnya minta Roh Kudus. Harus minta, Tuhan tolong saya. Tolong saya untuk bisa melihat kasih-Mu, bisa merasakan kasih-Mu. Tolong saya. Bagaimana Engkau sudah mengasihi aku. Yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi cara kedua untuk mengaktifasi kesadaran kita akan kasih karunia Tuhan. Yang kedua adalah mengucap syukur Bapak Ibu. Mengucap syukur. Saya tahu mengucap syukur bukanlah suatu reaksi otomatis. Saya percaya tidak ada satupun dari kita yang lahir di bumi ini bilang, haleluya, puji Tuhan gitu ya. Ada Bapak Ibu lihat bayi lahir gitu, langsung senyum gitu, bilang haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu gitu ya. Wah, langsung masuk viral saudara ya. Semua menangis saudara. Kalau kita ngalami yang sedikit susah aja, kita punya kecenderungan untuk ngomel, betul ya? Cenderung untuk membandingkan. Tapi mengucap syukur itu adalah sebuah latihan. Sama-sama katakan, latihan dan perlu konsisten disengaja. Apa Bapak Ibu? Konsisten disengaja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu gak bisa memulai hari ini saya berharap saya akan mengucap syukur. Gak bisa saudara. Dari pagi Bapak Ibu harus sudah setel. Apapun yang terjadi di gereja hari ini, saya mau mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam keluarga saya mau mengucap syukur. Harus disetel secara sengaja Bapak Ibu. Di dalam pikiran kita, saudara. Yang ketiga, Mazmur 103 ayat 2. Katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupa segala kebaikannya. Yang ketiga, ambil waktu untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Ambil waktu untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Inilah pentingnya kita punya saat teduh. Tiap hari sebelum kita baca Alkitab, renungkan kebaikan Tuhan. Pada waktu kita baca Alkitab, renungkan apa yang Dia sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan apa? Masalah utama kita adalah lupa. Lupa. Biasanya orang lupa. Kalau hal yang baik itu biasanya lupa. Kalau ada sesuatu yang buruk, bagaimana liburannya? Yang diingat cenderung yang jelek, saudara. Yang gak enak, yang diingat. Tapi kita perlu melatih untuk mengingat hal yang baik. Dan terakhir yang keempat, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, saya mendapati
yang membantu kita untuk tumbuh dalam kesadaran akan kasih karunia adalah hidup dalam komunitas yang jujur tentang dosa, tetapi juga kuat dalam kasih karunia. Saya ulangi, hidup dalam komunitas yang jujur tentang dosa, tapi juga kuat dalam kasih karunia. Pastikan Bapak Ibu, waktu kita kumpul sama saudara seiman kita di dalam komsel, dalam sisi, betul-betul ada orang-orang yang berani negur. Kalau kayak gitu gak boleh loh, gak bisa, itu menyimpang. Berani jujur Bapak Ibu, tetapi juga mereka kuat dalam kasih karunia. Tapi Tuhan kasih kesempatan untuk kita mengubah hidup kita. Kalau kita masih marah sama mungkin gampang tersinggung sama pasangan, ada orang-orang, saya berharap ada orang-orang di dalam kehidupan kita yang bisa dengan jujur bilang, itu gak boleh, itu gak baik. Tapi kasih karunia-Nya adalah Tuhan memampukan kita, karena Dia sudah mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa supaya setiap dari kita terus tumbuh dalam kesadaran akan kasih karunia, saudara. Amin. Karena semua yang Tuhan lakukan, Dia sudah lakukan untuk kita. Sudah lunas, saudara. Sudah lunas. Sama-sama katakan, sudah lunas, saudara. Pertanyaannya lagi kepada kita, seberapa sadar kita menyadari bahwa semua itu sudah lunas. Kesadarannya yang perlu kita bangun Bapak Ibu. Amin. Faktanya, kebenarannya sudah lunas. Tinggal kita tiap hari perlu secara disiplin membangun dan meningkatkan kesadaran akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu.